Kali ini kita akan melakukan touring lagi ya, menuju ke barat, yaitu ke arah Pulau Lombok. Dan sekarang saya hanya berdua saja dengan motor saya. Nah, untuk barang-barang yang saya bawa, kayak yang bisa kalian lihat, di sini ada ransel ya, ransel sama duffel bag. Karena perjalanan kali ini kita bakal lebih dari 10 hari, jadi saya bawa baju kurang lebih 10 pasang, yang setidaknya cukup lah buat 5 atau seminggu ya, baru kita laundry. Sama saya bawa tas kecil buat kamera. Nah, untuk motor teman-teman, untuk motor ada bagian yang udah saya ganti. Yang pertama itu ban depan belakang, karena yang kemarin sudah botak ya bannya, jadi udah saya ganti pakai bahan Pirelli. Saya upsize satu tingkat di atasnya. Sama V-belt, saya udah ganti V-belt di kilometer 19.000 teman-teman. Oke, sekarang jam 6 pagi. Posisi kita di Villa Dago ya, Pamulang, Tangerang Selatan. Kita mau lanjut lagi sekarang teman-teman. Sekarang tanggal berapa ya? 25 Maret 2026. Jadi kurang lebih hari keempat ya kalau nggak salah ya. Hari keempat atau kelima setelah Lebaran teman-teman. Jadi mungkin sedikit terlambat. Saya ingin ngucapin mohon maaf lahir batin ya buat semua penonton channel ini. Oh iya, untuk bensin sudah saya isi full ya teman-teman. Pakai BP 92 semalam sebelum berangkat. Untuk trip 1 dan trip 2 udah saya reset tadi di Villa Dago ya, saat kita mulai record. Jadi seperti biasa teman-teman, trip 1 di sini buat menghitung total perjalanan, keseluruhan perjalanan touring, dan trip kedua untuk menghitung seberapa jauh perjalanan kita per harinya. Jadi setiap harinya akan saya reset ke nol lagi untuk trip 2-nya. Oke, kita udah nyampe Bundaran Pamulang jam 6:05. Kita lanjut dulu ya teman-teman ya. Karena ini hari ke-4 atau 5 setelah Lebaran ya. Lebaran kan hari Minggu ya. Berarti ini hari ke-4 ya. Lebaran hari Sabtu, sorry. Hari Sabtu kemarin tanggal berapa saya lupa jujur, karena nggak nginget tanggal. Tapi ini harusnya hari Sabtu kan hari 1 ya. 2 minggu, Senin, Selasa, Rabu. Ini hari kelima setelah Lebaran. Dan dimana ini tanggal merah terakhir harusnya. Jadi kemungkinan besar orang-orang lagi pada ngarah balik ke Jakarta atau Jabodetabek ya. Jadi semoga aja perjalanan kita menuju ke Lombok ini lancar teman-teman. Karena kita melawan arus balik. Oke, bismillahirrahmanirrahim ya. Semoga kita bisa selamat sampai tujuan dan kembali lagi ke rumah tanpa ada yang ketinggalan, kekurangan. Kalau kelebihan mungkin nggak apa-apa. Semoga motor ini juga sehat-sehat aja sepanjang perjalanan teman-teman. Karena sebelum berangkat saya udah sempat ngelakuin itu sih, servis CVT, bersihin filter udara juga, sama ganti oli, dan juga ganti fan belt teman-teman. Sebenarnya fan beltnya masih bagus sih yang bawaannya, cuman udah agak retak dikit. Dan saya bawa sih di bagasi motor, jadi untuk jaga-jaga daripada kenapa-napa saya ganti aja kemarin. Oh ya, untuk solo touring menuju Bali dan Lombok ini first stop kita di hari pertama, kita akan berhenti di Jogja teman-teman. Jadi harusnya ini jadi perjalanan terpanjang ya selama solo touring ke Bali Lombok ini. Perjalanan terpanjangnya ada di hari pertama dari Tangsel menuju Jogja. Kurang lebih sekitar 600 km lah kalau berdasarkan pengalaman terakhir ya. Dan untuk penginapan di Jogja seperti biasa, penginapan langganan saya yaitu di Sleepy Raccoon teman-teman. Dia ada di perbatasan antara Jogja dan Bantul sih. Jadi di selatan kota Jogja, karena kita nanti akan lewat selatan, jadi keunggulannya adalah dia tidak jauh gitu dari jalur kita. Kita nggak harus masuk ke kotanya dulu untuk menuju penginapan. Cuman kalau kalian memang pengen jalan-jalan di kota Jogja, dia lumayan jauh. Oke, sekarang udah jam 6:30, jam 6:33 teman-teman.
Kita posisi menuju ke arah Warung Jambu ya. Nanti kita akan melewati Sumarekon menuju Megamendung. Rutenya sebenarnya rute standar aja teman-teman. Rute Jalan Nasional 3, baru nanti di daerah Wangon atau Jatilawang kita bakal mengarah ke selatan menuju ke Ayah ya, Kebumen. Oke teman-teman, jadi kita bisa istirahat di Masjid Al-Ikhlas ya. Ini daerah udah masuk Cianjur harusnya ya. Sekarang jam 8:08, jam 8 pagi lah. Udah 2 jam sejak kita ninggalin Tangerang Selatan ya. Perjalanan sejauh ini baru 80-an kilometer teman-teman. Jadi kayaknya belum ada 1/6 perjalanan juga ya. Oke, sekarang kita mau lanjut jalan lagi. Harusnya jam 12 siang kita udah bisa nyampe Bandung lah ya, minimal. Oke, kita udah nyampe di daerah Limbangan nih teman-teman. Sekarang jam 11:30 siang ya, macet banget nih dari tadi. Dari setelah Nagrek nggak jauh dari itu, wah panjang banget. Entah karena di depan ditutup ya atau emang lagi rame aja ini. Gokil. Kalau naik mobil bisa berapa jam ini? Oke. Mantap macetnya. Oke nih kita udah jalan 4 kilo. Ini macetnya berarti udah 4 kilometer lebih ya. Kalau yang arah ke Bandung masih masuk akal. Soalnya kan banyak kan dari mereka saya lihat yang emang arus balik mudik ya. Nah cuman yang ke arah Jawa Tengah nih, arah Tasik, kenapa ikut macet ya? Kemungkinan sampai Gentong nih teman-teman. Oke, kita udah masuk Ciawi kayaknya deh ini. Sekarang mau isi bensin karena udah kedip teman-teman. Kita isi Pertamax saja ya. Di fullin aja. Oke, kita lihat Pertamax full berapa liter teman-teman. Oke mas, cukup. Oke, 5,98 liter. Oke, 5,895 liter penuh ya. 73.000 ya. Oke, kita udah isi 5,98 ya, hampir 6 liter. Berarti hampir nyisa 1 liter doang di tangki teman-teman. Tadi udah sempat kedip 17 kilo ya sejak trip F-nya nyala. Oke, kita lanjutkan lagi. Sekarang udah jam 12.10. Karena kondisi jalanan macet banget, jadinya jam 12 kita masih di daerah Ciawi nih teman-teman. Tapi kayaknya kita tetap makan di daerah Ciamis atau Tasik lah. Tasik atau Ciamis, sekalian sholat zuhur ya. Bismillah.
Sekarang jam 1 siang, 1:16 tepatnya. Untuk makan tadi saya kebetulan bawa perbekalan ya dari rumah untuk makan siang, jadi kita belum mengeluarkan biaya apapun kecuali untuk WC sama parkir tadi. Oke guys, kosong. Bensin udah full, kita udah makan. Jarak ke penginapan di Jogja masih sekitar 300-an kilometer lagi teman-teman. Kita hampir setengah jalan lah kurang lebih. Untuk cuaca di tanggal 25 Maret ini hari Rabu ya, cuacanya berawan. Tadi sempat panas di Bandung, Cileunyi sampai Rancaekek. Sekarang tiba-tiba awannya mulai tebal. Tapi semoga aja nggak hujan ya. Oke, hampir jam 2. Kita udah masuk kota Ciamis teman-teman. Di kanan kita ada alun-alun Ciamis ya. Kita udah menempuh jarak 277 km teman-teman. Wah, badan sudah mulai pegal. Jadi rute yang akan kita ambil menuju ke Jogja itu nanti kita akan lewat biasa ya, lewat Cilacap, terus ngarah ke selatan, Adipala, ke Ayah, Kebumen ya. Baru lanjut Dendels sampai underpass Bandara Internasional Jogja. Kemungkinan sih jarak tempuh masih sekitar 8 jam kali ya. Berhubung masih ada 300 km nih, kita baru setengah jalan teman-teman. Jadi besok dari Jogja menuju Banyuwangi ya, kita bakal lanjut lewat tengah. Kalau sebelumnya kan kita udah pernah tuh lewat selatan, udah lewat Kota Pantura juga udah. Jadi di touring kali ini kita pengen cobain lewat tengah, yaitu dari Jogja ngarah ke Solo, terus ke Sragen, Ngawi, dan sampai gabung lagi ke Pantura di daerah Bangil ya, daerah Bangil Pasuruan. Baru kita gabung Pantura lagi, dan hari kedua nanti kita akan rest di Situbondo teman-teman. Rencananya sih begitu, rest di Situbondo. Baru hari ketiga, hari Jumat ya, kita lanjutkan lagi dari Situbondo ke Banyuwangi, lalu nyebrang ke Bali. Oke, jam 2:18 akhirnya kita tiba di kota Banjar, kota terakhir di Jawa Barat yang akan kita lewati sebelum memasuki Provinsi Jawa Tengah teman-teman. Kondisi jalanan sih dari tadi ramai lancar ya, walaupun mayoritas yang mengarah ke barat, sementara kita ngarah ke timur sih ya biasa aja lah, standar. Oke, udah mau 2:30, harusnya sih kita bisa sampai ke Jatilawang sekitar 2 jam lagi ya, atau 2,5 lah, 2,5 jam paling lama kalau situasi jalannya lancar. Ini kalau ke kanan kita bisa ke Pangandaran nih teman-teman. Ini jalur besarnya lewat sini. Atau mungkin ada satu lagi ya kalau nggak salah ya. Jadi dulu kalau ke Pangandaran tuh ya saya bukan lewat Garut, bukan lewat Tasik, tapi lewat Banjar. Jadi emang agak muter, cuman jalannya lebih besar. Dan yes, jam 2:30 sore hari, 8,5 jam berkendara, kita akhirnya meninggalkan Provinsi Jawa Barat teman-teman, dan akan memasuki Provinsi Jawa Tengah. Oke. Tapi sungainya sih tidak mengering ya, walaupun musim panas. Kabupaten Cilacap. Oke, kita sudah sampai di Kabupaten Cilacap teman-teman. Berarti nanti ada Majenang, ada Genteng, ada Wangon, Jatilawang, Cilacap ya, Adipala. Perjalanan masih panjang, ini masih setengahnya ya.
Tapi kita santai aja. Hanging on, walking tall. Some days I got no use for it all. Working hard, making less. Some days are bad, bad at best. Foolish notions, foolish lies. I set to thinking I could make something of me, playing every game except the lottery, serving everybody else and told myself I'm free. Misery is a showy state of bad company. Kemungkinan hujan ya maaf ini, sana yang hujan. Waktu bulan apa ya? Bulan November lewat Pantai Ayah juga. Kehujanan di sana. Iya, kemungkinan besar sana dengan persiapan mantel. Angin ke sana tuh, mendungnya ke sana. Sana kan enggak tuh, Iya, tadi cerah sih itu. ya kan? Sana kan enggak tuh. Kalau ke sana semua larinya tuh. Harusnya Pantai Ayah setengah jam lah ya. Pantainya dari sini 1 jam. 1 jam ya? 1 jam. Agak jauh sih soalnya itu kan perbatasan juga. Sama Kebumen ya? Cilacap Kebumen. Oke, ya Pak, mari. Ya, nanti Ya. Oke guys, jadi saya habis restock air ya. Habis restock air karena udah habis 1,5 liter. Saya mainnya sekarang di 1,5 liter aja karena lebih murah ternyata. Daripada beli 600 mili 3 biji, mending sekalian 1,5 liter. Tadi habis ngencengin duffel bag juga, agak kendor. Sama ya ngobrol-ngobrol sedikit sama tukang parkirnya ya. Jadi setelah siang tadi kita diguyur panas ya, disinari matahari di arah barat, tiba-tiba awannya gelap teman-teman. Dan kebetulan banget kita mengarah ke sana juga ke awan yang gelap. Jadi ada kemungkinan kita bakal kehujanan di daerah entah itu di Adipala atau di daerah Ayah. Cuman semoga nggak hujan ya. Soalnya di balik awan itu ada secercah harapan teman-teman. Langitnya masih lebih biru lah, masih bersih di balik awannya. Sekarang udah jam 4:30 sore teman-teman. Kita udah berkendara 401 km ya. Kurang lebih udah kurang dari 200 km lagi sih. Berdasarkan estimasi saya sih kita bisa nyampe dalam waktu 4 jam lah paling lama. 4 jam paling lama, jadi kayaknya kita nyari makan di daerah mana enak ya kalau udah nyampe sini ya. Soalnya kan matahari masih ada sekitar 1,5 jam lagi nih. Kayaknya enakan kalau di Jogja takut kemalaman, tapi sebelum Jogja kan kita lewat selatan ya, lewat Dendels. Saya nggak yakin di sana ada yang jual makanan, walaupun kelihatannya banyak rest area juga sih. Untuk bensin saya baru ngisi 1 kali tadi teman-teman di daerah Malangbong ya. Daerah Malangbong, Kabupaten masih Garut kalau nggak salah ya, apa udah Tasik, lupa saya. Dan itu saya isi full 5,98 liter ya, hampir 6 liter. Sekarang sisa 3 bar. Jadi kemungkinan kita ngisi lagi di rest area atau SPBU di jalur pantai selatan sebelum Dendels nanti deh. Oh jadi di video pertama ini, di hari pertama, emang kita bakalan banyak ngelakuin perjalanan aja dibandingkan ngunjungin destinasi teman-teman. Karena emang tujuan kita kan ke Bali dan Lombok ya. Jadi ibaratnya di Pulau Jawa ini
kita lagi OTW aja, bukan lagi berwisata gitu. Nah, sebenarnya plan awalnya tuh saya pengen mampir ke Pantai Menganti di depan. Nggak jauh harusnya dari sini teman-teman. Cuman ngelihat kondisi cuacanya kayak gini, saya urungkan niat itu karena daripada kita kehujanan, dan lagi pula kalau pantai gelap tuh nggak ngeliat apa-apa juga kan. Jadi mungkin next time ya, kalau mungkin pas siang gitu. Ya waktu itu kan kita sempat lewat sini menuju Jogja pas siang ya, karena waktu itu kita dari Pangandaran tuh berangkatnya. Cuma sekarang udah jam 5 sore, nonton sunset sih bisa ya, cuman kayaknya nggak ada sunset soalnya awannya banyak banget teman-teman. Oke, jam 5:07 akhirnya kita resmi meninggalkan Kabupaten Cilacap teman-teman, dan memasuki Kabupaten Kebumen. Ini batasnya nih. Saya nggak tahu ini sungai apa ya. Harusnya bukan Serayu. Serayu di sebelah sana kan ya. Oh, rame ya yang nongki-nongki sore hari. Kiri Jati Jajar, Gombong, Petruk. Kita lurus teman-teman mengarah ke Ayah. Oh, di belakang cerah banget ya. Benar-benar berbanding terbalik. Oh, alhamdulillah udah tidak jadi hujan kayaknya teman-teman. Mataharinya terlihat ya. Ini ada beach club Mezzo. Saya udah ngebayangin aja tuh tadi hujanan di sini pasti dingin banget. Belum lagi harus pakai jas hujan buat tas, buat saya ya kan, ribet. Oh, turunannya lumayan ya. Walaupun nggak curam-curam banget, tapi agak panjang teman-teman dan banyak. Jadi tentu aja pastiin pengereman kalian sehat ya. Berfungsi dengan normal lah minimal. Nah, ke Menganti kanan nih teman-teman, bisa juga loh situ. Jaraknya kurang lebih tadi ada petunjuknya 3 km ya. Cuman di jam 5 kita nggak mampir dulu deh, next time ya. Walaupun kelihatannya mataharinya lumayan bersinar, tapi arah Jogja mendung. Jika saya harus memilih antara melihat sunset atau kehujanan, gimana bentar. Jika saya harus memilih antara melihat sunset dan kehujanan atau tidak melihat sunset tapi kering, saya akan tetap memilih kering teman-teman. Jadi itu keputusan yang saya ambil. Itu untuk tetap kering. Oke, kita udah di Jalan Pantai Selatan teman-teman. Harusnya dari sini Jogja tinggal 2 jam lagi ya. Cuman nggak tahu nih bakal lebih lama apa enggak, soalnya baru kali ini saya lewat sini benar-benar bisa dibilang ramai lancar ya. Biasanya tuh sepi. Ini lumayan rame. Sekarang jam 5:47 sore. Udah hampir 12 jam ya kita berkendara teman-teman. Total jarak yang udah kita lalui itu 462 km ya. Bensin masih 2 bar, tapi nanti di depan kanan saya ingin isi aja sampai full ya kalau bisa ya. Cuman harusnya 50.000 cukup karena masih ada 2 bar. Kalau yang masih di sini-sini mah jalanannya masih halus teman-teman, masih enak. Cuma nanti setelah pom bensin yang pertama nih ya, pom bensin ya pertama harusnya. Setelah pom bensin pertama dan seterusnya sampai kalian gabung sama Dendels, itu nggak enak jalanannya, parah. Agak lumayan bergelombang jalannya. Oh, alhamdulillah banget teman-teman, beneran nggak jadi hujan dong. Walaupun ya berawan ya, nggak ada sunset juga kalau kita lihat. Oke, ini dia pom bensinnya teman-teman. Saya udah beberapa kali sih mampir di pom bensin ini. Oke, motornya lumayan kencang. Sekalian isi bensin Pertamax ya. Mana Pertamax nih? Oke, boleh sini harusnya.
Mas bisa QR gak? Paling transfer sih mas, Oh, debit bisa? debit bisa tapi selain BNI Isi itu deh, 50.000 mas. 50.000. Iya, Pertamax. Pertama turbo mas. Pertamax. Pertama mas ya. Oke, kita habis isi Pertamax 50.000 dapat 4 liter ya. Nggak terlalu penuh sih, mungkin harusnya 55.000 mungkin ya. Nah ini nih, suka gini dia. Oke. Kita rest dulu sebentar kali ya. Oke, kita udah isi bensin, udah peregangan dikit, minum. Sekarang waktunya lanjut lagi. Tadi saya cek Google Maps, ke penginapan masih sekitar 100 km lagi teman-teman. Dan sekarang sudah jam 6:03 sore, sudah mulai gelap ya. Walaupun masih ada cahaya di sana. Oke, kita lanjut lagi. Bismillah. 100 km harusnya kalau lewat jalan ini. Jalan ini nggak tuh? Lewat jalan lurusan ini harusnya 2 jam dapat teman-teman. Waktu kemarin saya lebaran ya. Saya sebenarnya ke Jogja juga sama keluarga naik mobil teman-teman. Itu lewat sini juga malam-malam. Berhenti di pom bensin itu juga, di SPBU itu juga. Itu kita 1,5 jam udah nyampe Bantul. Nah sekarang harusnya motor harusnya ya bisa lebih cepat. Cuman ya santai aja kita. Soalnya jalanannya wah bergelombang parah ini. Untungnya ini lampu masih enak ya, lampu tambahan kita udah mau setahun. Bener-bener membantu banget selama saya touring sejak adanya lampu ini. Soalnya kalau pakai lampu biasa ya, si lampu bawaan NMAX nih, si NMAX Neo, kayak gini nih, wah redup banget teman-teman. Kelihatan sih kelihatan ya, cuman nggak yang membantu lah. Kalau gini kan enak ya. Oke, 100 km lagi berarti hari ini sekitar 570-an kilometer mungkin ya. Harusnya kalau kecepatan kita konstan 60-70, 1,5 jam bisa lah. Dan ini harusnya jadi kali pertama juga nih teman-teman buat saya lewatin jalan ini malam-malam ya, naik motor. Biasa kan kita kalau lewat sini kalau nggak pagi, siang ya. Pagi tuh biasanya kalau arah balik dari Jogja. Itu kiri kemana ya? Ramai banget. Oh, cukup ramai yang ke arah sana teman-teman. Ya ke arah itu ya, ke arah Jalan Dendels yang sebelah sana. Terus mereka mau lanjut ke arah Kebumen nggak sih? Arah Jalan Nasional 3. Soalnya kan kalau jalan ini ke belakang diikutin terus ya arahnya cuman ke apa sih namanya? Ke arah Ayah ya, Pantai Ayah. Waduh. Waduh. Kayak gini lah jalanannya teman-teman, apa adanya aja ya. Tapi real gak ada lampu jalan loh ya, gak ada PJU ya di sini ya. Kebantu sama lampu warga aja, warga lokal. Apa ini PJU nih? Cuma masa kayak gitu doang. Kita kasih lewat, kita chill aja kita. Udah 15 km teman-teman kita ada di jalan ini. Well, sebenarnya kalau naik mobil lewat sini tuh gak enak teman-teman. Soalnya ngindarin jalan rusaknya tuh lumayan susah ya. Cuman kalau naik motor masih oke lah. Walaupun kadang agak gak enak juga, bergelombangnya lumayan dalam. Oke, macet banget.
Ini arus balik nih. Panjang ya. Dendels loh ini. Yang kalau hari biasa tuh sepi jam-jam segini. Oke, sekarang jam 7 malam dan akhirnya kita tiba di underpass Bandara Jogja, teman-teman. Jaraknya dari Tangsel 522 km ya. Oke, ini dia underpassnya. Kalau malam lumayan terang ya. Kalau kita lewat sini siang-siang atau sore, lampunya nggak terlalu kelihatan, teman-teman. Macet. Masih. Hah? Masih. Ya, tapi macetnya sini kalau sama yang ini beda. Oh. Paling sini macet paling cuma motor ya paling cuma berapa jam lebihnya loh. Di kota masih rame tuh. Masih. Udah hari ke berapa padahal? Nah, ini kan Sorry mas. ini kan sampai hari Senin Mas. Kalau sini tuh ramenya mesti nyampe hari Sabtu atau Minggu. Soalnya kan masuk sekolah dari Sabtu, hari Senin kan. Oh iya, Senin ya? Kalau kantoran ini udah masuk, tapi kan tetap masih rame toh. Oke. Berarti mendingan tidur aja ya? Mari mas. Oke, kita habis makan tadi di Rocket Chicken, teman-teman. Karena ya udah paling gampang lah ya pilihannya itu. Kata abangnya yang kedua nih, belok kirinya, biar tinggal lurus aja. Kalau yang ini katanya ntar belok-belok. Oke, akhirnya sebentar lagi sampai. Jarak sekitar ya 565 km lah, teman-teman. Waktu tempuh 14,5 jam. Dan juga average bahan bakar ya, rata-rata konsumsi bahan bakar kita 43,1 km per liter. Ini lumayan boros waktu awal tuh, waktu masih di Parung ya kan. Kita ngejar biar nggak kena macet. Soalnya kan mau jam berangkat kerja juga, terus kita lewatin puncak juga. Wah, itu puncak ngabisin bensin banget, udah tanjakan, macet juga ya kan. Soalnya kan lagi arus balik, teman-teman, lagi hari libur panjang juga untuk sebagian orang, jadinya pasti puncak udah jalan kematian. Dan ya kita bisa melewati itu semua. Alhamdulillah hari pertama berjalan dengan lancar. Makasih banyak buat teman-teman yang tetap setia. Oh iya, ini pertama kalinya saya bikin video saat subscriber saya udah di atas 1000 ya. Makasih banyak buat teman-teman yang udah subscribe. Thank you. Semua support kalian sangat saya apresiasi ya, teman-teman. Makasih banyak buat support kalian buat channel saya ini yang masih kicik ya kan, yang kecil ini. Semoga bisa menghibur lah ya buat kalian semua, bisa menghibur, bisa jadi tontonan saat gabut ya kan, bisa jadi pengantar tidur. Oke, di sini kita ambil kiri, teman-teman. Oh, ini jualan casing HP dari dulu nih, masih ada kopernya sekarang. Ambil kiri. Waduh, papasan lagi sama yang di sana hijau. Ini kita bakal ambil kanan soalnya nih. Dia nggak jauh. Oh, itu dia kelewatan, guys. Maaf guys, maaf. Kelewatan. Di sini lokasinya nggak jauh dari Ring Road Selatan, teman-teman. Kampung KB Saman. Yang saya suka dari penginapan ini adalah dia lumayan hening ya, lumayan sunyi, nggak terlalu terdengar suara kendaraan di jalan utama. Jadi kita kalau tidur juga nyaman banget, dan vibes-nya tuh kayak rumah nenek. Dan yang paling penting sekali lagi bersih kamar mandinya, kamarnya, tempat tidurnya ya kan. Walaupun dia tipenya
tidur bareng-bareng. Oke, kita sampai. Apakah ramai? Ada 1 motor, 2 motor, 3 motor, ada 5 motor guys, dan 1 mobil. Kelihatannya nggak terlalu ramai. Oke, setelah ini saya cuma mau ke penginapan aja, berbersih, tidur, istirahat buat persiapan hari kedua. Kasih banyak teman-teman, sampai jumpa di episode selanjutnya besok.